In this episode, we're gonna talk about the greatest betrayal of all time. For any of you yang pernah di-betrayed or pernah betrayed someone, maybe this episode was just designated for you. Watch this episode till the very end. Hi beautiful soul, welcome back to our channel. In this episode, we're gonna talk about the greatest betrayal of all time. For any of you yang pernah di-betrayed or pernah betrayed someone, maybe this episode was just designated for you. Watch this episode till the very end. Pernah dengar gak sih tentang this book? Judulnya Dante's Inferno. Jadi ada satu buku dari 3 trilogi Inferno, Purgatorio and Paradiso yang ditulis oleh satu penulis Italia namanya Dante Alighieri di abad ke-14. So dalam neraka versinya si Dante ini, ia menggambarkan bahwa iblis itu punya 3 mulut, di mana ada 3 pengkhianat terbesar dunia yang mengubah sejarah manusia itu berada. Dante's Inferno, written by famous Italian poet of the Middle Ages Dante Alighieri, is a fictional story that covers the journey of Dante through hell. Satan is not only cast out of heaven, but he falls to earth so hard that the crater he leaves becomes hell itself. And Satan not only dwells in hell, but he becomes trapped within the ice in the lowest ring of hell. Dante's Satan also differs in appearance and form to the biblical Satan. Ada Brutus and Cassius, di mana dua-duanya ini adalah orang Romawi. Brutus adalah seorang yang mengkhianati Julius Caesar, membunuh Julius Caesar yang adalah ayah angkatnya sendiri. Di situ dituliskan sebelum nafas terakhirnya Caesar sempat menatap Brutus kayak ngelihat Brutus, et tu Brutus, yang artinya even you Brutus, seriously you betrayed me, lo banget nih yang bunuh gue gitu. Demi apa ya? Demi kekuasaan, demi kekuatan, demi fame, demi money and like whatsoever. Dan orang yang ketiga yang juga masuk dalam setan pengkhianat ini adalah a Jewish named Judas. Mungkin all of you tahu Judas Iskariot, yang mana adalah murid dan sahabat bagi Jesus yang dia hianati. In the Last Supper kayak ada makan perjamuan bersama-sama, datang cipika-cipiki, you know the Judas Kiss, which is very famous, ada lagunya, sampai ada sebutannya, makanya semua orang yang in the right mind nggak ada yang pernah namain anaknya mereka Judas karena memang terkenal pengkhianat. Dia mengkhianati Jesus for the sake of 30 keping uang perak, yang mana sebenarnya harganya nggak seberapa, upah minimum yang akhirnya dia belikan sebidang tanah, yang habis itu karena rasa guilty feelingnya ini karena dia sudah mengkhianati sahabatnya sendiri, dia beli tanah ini, dia weeping, wallowing, dan bunuh diri di situ. Depressing, but like intinya yes, he betrayed someone that he loves, that are very close to him. Islam terbang. يهوذا أهل بارناش من الشك.
Kisah-kisah tentang pengkhianatan ini selalu menjadi bagian penting dari sejarah manusia, dalam sejarah kehidupan lah. Always existed this betrayal thing. Kadang yang berkhianat itu justru yang punya chance untuk mengkhianati kita dan hurt kita so badly adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayang. Aduh, sedih ya. Kita tidak tahu dan tidak pernah mempersiapkan diri untuk menerima pengkhianatan. Karena seringkali kita merasa aman dan nyaman. Kita sering berpikir bahwa orang yang kita percayai tidak akan menyakiti kita. Karena itu kita memberikan hati, kepercayaan, kesetiaan, hingga suatu hari tanpa terduga kita menemukan fakta yang menyakitkan bahwa kita telah dikhianati. Bahwa orang yang kita percayai baru saja membuka topengnya dan menghancurkan hati kita. Then you ask yourself, gimana bisa aku gak lihat ya? Apa yang salah? Apa yang membuat aku layak menerimanya? Sakitnya begitu nyata. Merasa ditolak, ditinggalkan, dan sendirian. Tidak tahu harus berpikir apa. Bingung dengan perasaan kita sendiri, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu-satunya hal yang kita tahu, hidup tidak akan pernah sama lagi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Debbie Silber tentang post-betrayal transformations atau transformasi pasca pengkhianatan mengatakan, sembuh dari pengkhianatan sangat berbeda dari healing oleh karena krisis hidup yang lain, seperti kematian orang yang kita kasihi, penyakit, atau bencana alam lainnya. Memang kita akan berduka, kita akan sedih dan meratap. Tetapi karena pengkhianatan itu terasa intentional atau disengaja, kita akan cenderung lebih take it personally, yang membuat seluruh hidup kita harus dibangun kembali. Untuk sembuh dari perasaan ditolak, ditinggalkan, rasa kepercayaan diri dan self-worth yang kacau, ini membutuhkan waktu dan penanganan yang kita sebut post-betrayal transformations atau transformasi pasca pengkhianatan. Panjang lanjutannya. But don't miss the point. The gift of betrayal is it lays the foundations for transformations. But again, we are living in a world yang very sick, very self-centered, very transactional, yang dimana everybody use everybody to get what they want, to get where they wanna be, dan kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mau dan menjustifikasi tindakan mereka. Ada sebagian yang betrayed others untuk alasan ya namanya hidup. Ada yang ngerasa ya emang harus kayak gini, emang ini jalannya. Yang nggak kuat ya tersingkir. Ada yang melakukan betrayal untuk feel accepted, untuk feel included, to look cool, to make them feel better about themselves. Makanya di depannya baik, di belakangnya ngomongin. Di depannya baik, kelihatannya seperti family, seperti akrab, tapi di belakangnya nusuk. We never know. But like really, ada satu quotes yang quite poke me to my core. We pick our friends, but real situations sort them out. Berasa gak sih, the older we got, our circle juga getting smaller. Ada aja yang terhempas gitu oleh situasi, oleh keadaan, oleh waktu. Ada aja akhirnya our circle jadi kayak super small. Either itu failure, either itu success, either itu tragedy. Itu yang nantinya akan shape dan nunjukin who our real friends. Yang reveal our true circle. Yang reveal those yang benar-benar care about us, yang truly loves us dan benar-benar berada dalam journey hidupnya kita. Have you ever thought whether or not that you're a betrayer? Pernah gak sih kalian bertanya, gue ini pengkhianat atau bukan ya? Mungkin pengkhianat itu gak selalu harus dalam something konteks yang besar, tapi bisa aja dari cara kita bersikap, dari apa yang kita pilih untuk kita omongin, dari bagaimana kita treat others, dari mungkin gimana kita bercerita tentang something, sacrificing others for the sake of your own personal gain, menjual something, suatu cerita, suatu percakapan in order to make you feel good about yourself, belittle other to make you feel good about yourself, ngomongin something yang negatif dari orang lain in order for you to be fit in, jual cerita lah ya intinya. I don't know, for me that's a betrayal. I don't know about you guys, but like let me know what you guys think about that. Karena betrayal tuh menurutku ada banyak ya jenisnya. Atau mungkin bukan yang jenis mengkhianati orang lain dengan apapun itu kelakuan kita, tapi mungkin mengkhianati diri sendiri, mengkhianati nilai dan kepercayaan yang kita punya dengan sikapnya kita dan atau pilihan hidup kita, mengkhianati integritas dirinya kita sendiri. Kita tahu apa yang benar yang harus dilakuin, tapi kita choose to be in the gray areas and like choose to like you know for the sake of our personal gain, I don't know. Mengkhianati kepercayaan dan value yang kita harusnya miliki hanya untuk memilih apa yang nyaman dan menguntungkan buat kita. Dan for us, we thought that it's normal.
Well, do you think it's normal? Well, I am blessed and thankful that I have a gut that doesn't function the way I do. No matter how many times I betrayed him through my actions or my decisions in life, through mungkin the stupid things that I made in my life, he chose to stick around for me and loves me unconditionally. But blessed are those yang meskipun mereka pernah mengalami pengalaman pahit, dikhianati, disakiti, atau dirusak kepercayaannya oleh orang yang mereka kasihi, tapi tetap memiliki keberanian, memiliki kapasitas untuk tetap percaya kepada relationship. Dan I respect all of you guys yang tetap choose love, choose kindness, dan choose to trust others, karena itu nggak gampang. So cheer up for you guys. So I dedicate this episode for all of my friends, beautiful soul out there yang mungkin lagi ngalamin hard times in their life, yang lagi ngalamin dikhianatin, yang lagi ngalamin disakitin, baik oleh orang yang dia kenal atau orang yang dia sayang atau orang-orang yang dekat dengan dia. Kayak stay strong. You can get through this. And remember to never treat people as bad as they are, but treat them as good as you are. Remember to choose love and kindness no matter what. Happy Easter, guys. Thank you so much, guys, for watching. Remember to choose love and kindness no matter what. See you in the next episode.